Saya pikir ini bukan sebuah atraksi yang biasa, tetapi ada agenda-agenda yang tersembunyi. Hari-hari terakhir iblis akan bekerja dengan cara merusak pemahaman orang-orang muda. Dosa itu akan tampak sebagai sesuatu yang normal dan wajar, sedangkan kebenaran firman Tuhan akan tampak menjadi sesuatu yang aneh atau tidak wajar. Pada tanggal 22 Juli, saya mendapatkan chat WhatsApp dari Bapak rohani saya. Saat itu, beliau berada di Wellington, New Zealand. Ketika saya membaca chat itu, saya pikir ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan oleh Bapak saya. Beliau memberikan apresiasi terhadap pengajaran-pengajaran yang saya share di YouTube saya. Tapi secara khusus beliau mendorong saya untuk memberikan pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman. Tepat 4 hari setelahnya, kita semua tahu acara pembukaan Olimpiade Paris tahun 2024 dilaksanakan. Dan acara pembukaan itu ternyata banyak menuai respon, terutama dari gereja, baik itu gereja Katolik maupun gereja Kristen. Kalau Bapak Ibu mengikuti, kita bisa melihat bahwa ada kepala hewan yang bertanduk dipajang di situ, ditampilkan juga seekor kuda yang ditunggangi seorang ksatria. Yang lebih kontroversial adalah ketika mereka memparodikan perjamuan malam terakhir saat Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Kita perlu waspada bahwa ini bukan hanya entertainment show yang biasa. Ini bukan sekedar acara yang bermaksud untuk menghibur, tetapi ada satu agenda tersembunyi yang mau mereka sampaikan. Saya sedikit bertanya-tanya, kenapa mereka memparodikan Yesus Kristus, bukan tokoh-tokoh dari agama atau kepercayaan lain seperti Buddha atau Muhammad. Saya percaya karena memang Yesus Kristuslah yang paling berbahaya buat kelompok mereka. 1 Yohanes 5 pasal yang ke-19 mengatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang perlu kita waspadai adalah mereka ini sebetulnya sedang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai masuk ke dalam alam bawah sadar generasi muda kita, anak cucu kita. Kalau dulu perbuatan dosa itu dilakukan secara tersembunyi, tapi pada acara kali ini mereka menampilkan, bahkan memamerkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Salah satunya adalah aktivitas-aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Coba mereka tanamkan bahwa aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah aktivitas yang normal, yang sudah diterima oleh dunia ini. Mungkin ada yang berpikir ini adalah hak asasi manusia. Yang perlu kita ketahui adalah agenda mengusung hak asasi manusia ini merupakan bagian dari agenda si jahat. Agenda yang berikutnya adalah supaya generasi muda kita itu bukan saja tahu tentang pemahaman ini, melainkan mereka bisa menerima pemahaman atau nilai-nilai di luar kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga nanti akhirnya generasi muda kita, anak cucu kita itu bingung. Mereka kesulitan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tentu saja ini merupakan agenda-agenda dari antikris. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau ingatkan kembali. Kita ini diciptakan bukan hanya untuk menerima anugerah keselamatan. Dan kemudian kita duduk santai, menikmati setiap berkat Tuhan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya punya tanggung jawab yang lain. Kita ini punya tanggung jawab untuk melindungi generasi muda di bawah kita dan melawan agenda-agenda dari si jahat ini. Saya bacakan satu firman Tuhan di Efesus 6 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan.
Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tapi Pak Bambang, ya saya tahu Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali alasan yang membuat kita tidak menerima tanggung jawab ini. Saya tahu dan saya mengalami bahwa ketika kita memberitakan kebenaran Injil bisa membawa kita dalam masalah. Tapi firman Tuhan tadi jelas mengatakan satu bagian dari tanggung jawab orang percaya adalah untuk masuk di dalam satu peperangan rohani. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Efesus 6 mengatakan demikian. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, mari lawan, mari lindungi generasi muda kita. Lindungi anak cucu kita. Jangan takut. Terus maju. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu.